Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang filsafat rasionalisme. Pengertian aliran filsafat rasionalisme. Secara etimologi, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris, rationalism. Kata ini berasal dari kata ratio, yang berarti akal. Jadi, rasionalisme ialah faham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Dan aliran ini meyakini akan bahwa adanya kebenaran dari akal manusia dan tidak mungkin kebenaran itu didasarkan pada suatu kebohongan. Karena yang menjalankan adalah akal, dan akal itu merupakan suatu ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia dan tidak mungkin adanya suatu kebohongan. Jadi, rasionalisme ini yang menggunakan akal dan pikiran. Akal dan pikiran ini adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan atau menetes pengetahuan. Dan mereka sangat yakin pada akal, karena menurut mereka akal itu tidak mungkin berbohong. Dan menurut pemikirannya, akal itu merupakan suatu ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Selanjutnya, latar belakang rasionalisme. Latar belakang terjadinya rasionalisme karena keinginan untuk membebaskan dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu mengenai hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Terjadinya rasionalisme ini karena keinginannya untuk mengetahui pengetahuan yang lebih modern atau yang lebih berkembang, agar tidak selalu mempercayai atau menggunakan pemikiran yang tradisional. Kita bisa memperdalam atau menemui pemikiran yang lebih milenial atau yang lebih modern. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Fungsi filsafat rasionalisme memecahkan problem yang lepas dari jangkauan indera paham yang lebih mengutamakan kemampuan akal daripada emosi, batin, dan sebagainya. Maksud di sini kita memecahkan masalah itu lebih diutamakan dengan menggunakan akal daripada menggunakan emosi atau batin. Selanjutnya, ada pemikiran tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama, René Descartes, tahun 1596 sampai 1650. René Descartes mengemukakan metode kesangsian cogito ergo sum. Ia memahami sebagai aturan-aturan yang dapat dipakai untuk menemukan fundamentum certum et inconsum veritatis, atau kepastian dasariah dan kebenaran yang kokoh. Metode itu disebutnya Ledetum Methodicus. Maksud di sini, pemikiran itu kita harus mengetahui kepastian dari dasarnya agar bukti itu kuat. Selanjutnya, isi metode cogito ergo sum. Yang pertama, tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran kecuali bila saya melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Ini dia tidak langsung menerima pemikiran itu sebelum dia mengetahui buktinya dengan jelas dan tegas. Yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Maksudnya, memecahkanlah suatu masalah pasti ada cabangnya. Nah, kita harus memecahkan itu dari cabang-cabang dasarnya. Yang ketiga, bimbangkanlah pikiran dengan teratur dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Maksud di sini kita harus memikirkan itu dengan secara urut dari yang mulai paling mudah hingga yang ke paling sulit. Dan yang keempat,
Dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Berarti kita harus memeriksa kembali, meneliti kembali, melihat kembali ke pemeriksaan hal-hal sulit itu, lalu kita memperhitungkannya, mempertimbangkannya secara menyeluruh supaya tidak ada satupun yang terlewat dan kita yakin itu sudah benar. Ya, baik, sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi pemikiran tokoh rasionalisme. Yang kedua, Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677 Masehi. Menurutnya, pemikiran itu mustahil tanpa substansi dan mendefinisikan sebagai sesuatu pada yang ada dirinya dan dipahami melalui dirinya sendiri. Substansi juga tidak berelasi dengan satu yang lain dan tidak dihasilkan atau disebabkan oleh sesuatu yang lain. Penyebabnya itu adalah dirinya sendiri. Maksudnya, menurut Spinoza tersebut, pemikiran yang terhadap akal itu mustahil tanpa adanya substansi, tanpa adanya isi. Nah, pemikiran tersebut itu asalnya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang yang lain. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, pengetahuan menurut Spinoza ada 3. Yang pertama, taraf persepsi indrawi atau imajinasi. Ini yang dimaksud ini adalah taraf penerimaan sesuatu masalah, sesuatu objek itu menerima dengan indrawi, dengan mata, atau imajinasi, dengan berhayal. Yang kedua, taraf refleksi yang mengarahkan pada prinsip. Ini yang dimaksud ini adalah taraf yang di luar nalar manusia gitu. Pengetahuannya itu di luar nalar terhadap pemikiran manusia. Yang ketiga, taraf intuisi. Taraf intuisi itu adalah memahami sesuatu tanpa dipikirkan. Maksudnya kita udah valid, itu tuh benar gitu, maksudnya ya udah gitu tanpa dipikirkan lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pemikiran tokoh rasionalisme yang selanjutnya, Gottfried W. Leibniz, lahir 1646 sampai 1716 Masehi. Menurut Gottfried W. Leibniz, ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Banyak isi itu disebut dengan monad. Yang dimaksud monad bukan sebuah benda. Setiap monad berbeda satu dari yang lain, dan Tuhan supermonad dan sesatunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad itu. Monad tidak mempunyai kualitas, karenanya hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad. Agar Tuhan membandingkan akan berlawanan monad-monad itu disebabkan monad-monad itu memang berbeda satu dengan yang lainnya. Maksud dari Gottfried W. Leibniz ini adalah monad itu berarti satu unit. Satu unit ini yang dimaksud itu adalah supermonad. Supermonad itu Tuhan gitu, yang tidak diciptakan, tidak pula dilahirkan. Nah, yang pencipta monad itu adalah yang supermonad itu Tuhan. Nah, jadi gini, kita, Allah itu kan tidak diciptakan, tidak pula dilahirkan. Nah, itu Allah itu supermonad, tidak pula dilahirkan, tidak pula diciptakan. Nah, yang monad-monadnya itu ya kita sebagai manusia
manusia, dunia, ya semuanya lah, seluruh alam semesta gitu. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan kata. Yang benar hanya milik Allah, yang salah dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.